Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama saat ini. Sehingga melalui ibadah ini kita diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar tentang kesehatan oleh Dr. Sofian Andi, MPDK. Selanjutnya kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tetap sehat dan kuat. Sehingga dengan kesehatan tubuh yang prima, kita pun dapat berkarya sesuai bidang kita masing-masing dengan hasil yang maksimal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan ibadah ini serta memohon berkat Tuhan bagi setiap yang akan melayani. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa bertemu kembali dalam ibadah online Yamari dalam sesi kesehatan. Kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan Engkau mengurapi semua hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik yang akan menyampaikan materi kesehatan, baik yang memimpin pujian, pemain musik, multimedia, bahkan semua jaringan yang dipergunakan. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan sehingga layak dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami buka dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang berkata, pertolongan-Mu begitu ajaib. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar pemaparan kesehatan oleh Dr. Sopian Andi MPDK, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang berkata, kekuatan hidupku ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan dari Tuhan tidak terbatas. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biografi daripada pembicara kita yaitu Dr. Sopian Andi MPDK. Yang pertama sebagai dokter umum dan pernah melayani Papua. Yang kedua sebagai anggota pengurus di Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia PGLI Pusat, menjabat Komisi Pendidikan Umum.
Demikian biografi singkat dari pembicara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan kesehatan oleh Bapak Dr. Sopian Andi MPDK. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Sopian Andi MPDK. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Bersyukur sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam topik yang menarik, yaitu mengenai Mpox. Bersama saya, Sopian Andi, kita akan mencoba belajar dan mengenal mengenai penyakit Mpox atau yang dikenal sebagai monkeypox. Penyakit ini merupakan infeksi zoonosis, yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Dan dalam beberapa waktu terakhir, penyebarannya semakin luas hingga mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Penting bagi kita untuk memahami lebih lanjut mengenai Mpox ini, bukan hanya dari sisi medis, tetapi juga dampak penyebarannya di masyarakat. Dengan demikian, kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk dapat melindungi diri kita, keluarga, dan juga orang lain. Asal-usul Mpox. Mpox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di sebuah laboratorium di Denmark. Ketika itu ada 2 kasus yang mirip dengan cacar terjadi pada monyet yang digunakan untuk penelitian. Inilah asal mula namanya monkeypox, yang kini diubah menjadi Mpox oleh WHO pada November tahun 2022 untuk mengurangi stigma rasisme yang mungkin terkait dengan istilah nama monkey atau monyet. Kasus pertama pada manusia terjadi pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo yang berada di Afrika. Mpox terus dilaporkan sporadis di beberapa negara di Afrika Barat dan juga Afrika Tengah, terutama di negara seperti Nigeria, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Lalu bagaimana penyebaran Mpox di dunia? Sampai beberapa dekade lalu, Mpox masih dianggap sebagai penyakit yang terbatas di wilayah Afrika. Namun, pada tahun 2022, mulai dilaporkan kasus-kasus di negara-negara non-endemis, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Yang lebih mengejutkan adalah dalam beberapa bulan saja, jumlah kasus Mpox meningkat pesat di negara-negara yang sebelumnya tidak pernah melaporkan adanya penyakit ini. Menurut data WHO per Januari 2023, telah dilaporkan 84.415 kasus dari 110 negara di 6 wilayah WHO. Kasus ini mencakup lebih dari 70.000 kasus pada laki-laki, khususnya pada usia 18 hingga 44 tahun. Juga ditemukan adanya 76 kematian yang dilaporkan dari kasus ini. Meskipun tingkat fatalitasnya secara umum hanya berkisar antara 3-6%. Di Indonesia,
Kasus konfirmasi pertama terjadi pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan 1 kasus dilaporkan di Jakarta. WHO mengubah nama penyakit ini dari monkeypox menjadi mpox pada 28 November tahun 2022 karena adanya kekhawatiran tentang rasisme dan stigma. Nama baru ini akan digunakan bersamaan selama transisi 1 tahun sebelum nama monkeypox dihapuskan sepenuhnya. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui cara penularan mpox? Mpox ternyata dapat menyebar melalui beberapa cara, baik dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke manusia. Berikut ini kita akan mencoba mempelajari mengenai bagaimana penularan virus ini. Yang pertama, penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia. Di negara endemis, penularan mpox ke manusia terjadi melalui kontak langsung dengan hewan liar yang terinfeksi, seperti tupai, tikus, dan primata non-manusia. Penularannya bisa terjadi melalui gigitan atau cakaran hewan, atau di saat kita sedang mengolah daging hewan liar yang tidak dimasak dengan benar. Itu juga kita bisa tertular. Penularan yang lain bisa terjadi kontak dengan cairan tubuh dari binatang tersebut, atau darah, atau adanya luka di kulit hewan yang terinfeksi. Di luar Afrika, ada kasus mpox yang berkaitan dengan hewan peliharaan yang terinfeksi. Misalnya pada wabah di Amerika Serikat, kasus penularan mpox terjadi karena kontak dengan hewan peliharaan seperti anjing yang terinfeksi setelah kontak dengan hewan liar di Afrika. Penularan yang lain yaitu penularan dari manusia ke manusia. Nah, penularan antara manusia bisa terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama, melalui kontak langsung dengan lesi kulit atau cairan tubuh atau droplet dari penderita yang terinfeksi. Ya, droplet ini bisa berupa air liur atau air ludah. Berikutnya yaitu kontak tidak langsung. Bisa melalui perantara benda-benda yang terkontaminasi, seperti pakaian, tempat tidur, atau alat makan yang digunakan secara bersama-sama. Penularan ini paling sering terjadi dalam kontak fisik yang erat, termasuk dalam hal ini yaitu hubungan seksual. Pada wabah tahun 2022, sebagian besar kasus terjadi pada laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Namun penting untuk ditekankan bahwa siapa saja yang memiliki kontak dekat dengan penderita akan beresiko tertular. Penularan yang lain yaitu melalui hubungan seksual. Selama wabah tahun 2022, banyak laporan menunjukkan bahwa mpox sering ditularkan melalui hubungan seksual. Dalam penelitian terbaru, hampir 84% kasus yang mengungkapkan adanya orientasi seksual pada kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Penularan yang lain bisa terjadi dari ibu ke bayi. Virus mpox juga bisa menular dari ibu yang terinfeksi ke janin selama kehamilan melalui plasenta, yang bisa menyebabkan terjadi mpox bawaan.
Penularan juga bisa terjadi selama dan setelah proses kelahiran. Penularan tidak langsung juga dapat terjadi, yaitu seperti melalui droplet atau percikan cairan dari penderita. Namun penularan ini biasanya memerlukan kontak yang sangat dekat dan berkepanjangan, seperti tinggal serumah dengan penderita. Lalu apa saja gejala-gejala Mpox yang dapat kita pelajari? Gejala Mpox biasanya muncul 6 hingga 13 hari setelah terpapar virus. Meskipun masa inkubasi bisa lebih lama, yaitu antara 5 hingga 21 hari. Beberapa gejala umum dari Mpox antara lain. Pertama, yaitu fase prodromal atau awal, di mana pada fase ini gejala yang muncul mirip dengan penyakit flu, seperti timbul demam yang tinggi, umumnya lebih dari 38 derajat Celcius, terjadi sakit kepala yang berat, terus pasien mengalami nyeri otot dan punggung, juga terjadi kelelahan yang sangat ekstrim, dan yang lebih penting lagi, yaitu tampak adanya pembengkakan kelenjar getah bening, khususnya di daerah leher, ketiak, atau selangkangan. Pembengkakan kelenjar getah bening, atau yang disebut dengan limfadenopati, adalah ciri khas Mpox yang membedakan dari penyakit cacar air atau yang disebut varicella dan cacar-cacar yang lain. Pembengkakan kelenjar getah bening atau yang kita kenal dengan limfadenopati adalah ciri khas Mpox yang membedakannya dari penyakit cacar air atau yang kita sebut varicella dan juga cacar lainnya. Fase selanjutnya yaitu fase erupsi, yaitu timbulnya ruam. Setelah 1-3 hari dari fase prodromal, mulai muncul ruam di kulit. Dimulainya bisa dari leher dan menyebar ke tubuh lainnya seperti tangan, kaki, alat kelamin, dan juga mulut. Ruam ini kemudian berkembang melalui tahapan berikut. Terbentuknya makula, yaitu bintik merah datar, lalu terbentuknya papula, yaitu bintik yang menonjol, kemudian terjadi vesikel, yaitu bintik yang berisi cairan, lalu muncul pustula, yaitu bintik yang berisi nanah, hingga timbullah krusta, yaitu bintik yang mengering, dan akhirnya mengeras. Lesi ini biasanya akan sembuh dalam 2 hingga 4 minggu. Namun, selama masa ini, penderita sangat-sangat menular. Dalam kasus wabah tahun 2022, banyak pasien melaporkan bahwa lesi sering muncul di area genital atau kemaluan, serta mulut, yang tentu saja berbeda dengan wabah sebelumnya di Afrika. Lalu gejala lain apa lagi yang bisa muncul dalam infeksi ini? Antara lain yaitu terjadi rasa nyeri di daerah anus, atau terjadi juga pendarahan dubur pada pasien dengan luka pada daerah tersebut. Gejala lain yaitu sakit tenggorokan atau adanya kesulitan menelan jika lesi muncul di sekitar mulut. Berikutnya yaitu gejala gastrointestinal seperti terjadi diare pada beberapa kasus. Lalu bagaimana dampak Mpox pada kesehatan dan masyarakat? Mpox umumnya adalah penyakit ringan, tetapi dalam beberapa kasus
terutama pada kelompok yang rentan, Mpox bisa menimbulkan komplikasi serius dan bahkan menyebabkan kematian. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi, antara lain anak-anak di bawah usia 10 tahun, lalu ibu hamil karena bisa terjadi risiko penularan pada janin, berikutnya orang-orang dengan sistem imun yang lemah, seperti pada penderita HIV atau pasien yang sedang menjalani pengobatan dengan imunosupresan. Komplikasi-komplikasi apa yang bisa terjadi? Komplikasi yang terjadi bisa terjadi infeksi sekunder pada kulit akibat bakteri, lalu juga bisa terjadi pneumonia, bisa juga terjadi ensefalitis atau radang otak, bisa juga terjadi infeksi mata yang akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Apakah Mpox menimbulkan kematian? Tingkat kematian Mpox secara umum berkisar antara 3% hingga 6%. Tetapi bisa lebih tinggi pada pasien yang memiliki masalah kesehatan lainnya atau yang tinggal di lingkungan dengan fasilitas medis yang terbatas. Berikut ini ada beberapa data tingkat fatalitas dari beberapa wabah Mpox sebelumnya yang dilaporkan di negara-negara endemis. Contohnya di negara Demokratik Kongo itu tingkat kematian akibat Mpox mencapai 10% pada beberapa wabah di komunitas dengan akses kesehatan yang minim. Lalu di Nigeria, selama wabah pada tahun 2017 sampai 2018 melaporkan 116 kasus dengan 8 kematian. Kebanyakan terjadi pada kelompok usia di bawah 40 tahun yang tidak menerima vaksinasi cacar atau smallpox. Hal ini menekankan pentingnya infrastruktur kesehatan yang memadai untuk menangani wabah Mpox, terutama dalam menyediakan akses ke fasilitas medis yang bisa merawat pasien dengan gejala berat dan mengurangi risiko kematian. Wabah Mpox tahun 2022 menjadi perhatian global karena muncul di negara-negara non-endemis dan menyebar dengan sangat cepat. Berikut beberapa data penting dari wabah Mpox terbaru berdasarkan laporan WHO hingga 10 Januari tahun 2023. Total kasus global mencapai 84.415 kasus terkonfirmasi. Jumlah negara yang terdampak adalah 110 negara di 6 wilayah WHO. Jumlah kematian mencapai 76 kematian. Kasus terbanyak dilaporkan di Amerika Utara dan Eropa, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Spanyol. Karakteristik kasus pada wabah 2022 ditemukan pada kasus-kasus Mpox antara lain 96,6% dari kasus yang dilaporkan adalah laki-laki dengan usia rata-rata 34 tahun. 79,2% dari kasus yang terjadi pada laki-laki berusia 18 hingga 44 tahun. Sebagian besar kasus dilaporkan pada kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. 6,5% dari kasus teridentifikasi sebagai biseksual. 48,2% dari kasus yang diuji HIV ditemukan positif HIV yang mengindikasikan adanya komorbiditas antara infeksi Mpox dan HIV. 69,1% dari kasus melaporkan penularan melalui kontak seksual. Ini menunjukkan bahwa kontak erat, terutama melalui hubungan seksual,
merupakan cara utama penularan dalam wabah tahun 2022. Namun sangat penting untuk ditekankan bahwa Mpox tidak terbatas pada komunitas laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Siapa saja yang melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi dapat tertular. Dalam wabah ini ternyata ditemukan 1.193 kasus tenaga kesehatan mengalami dampak. Penularan pada tenaga kesehatan terjadi baik dari pasien di komunitas maupun dari pengaturan klinis. Sehingga sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan alat pelindung diri atau yang dikenal dengan APD. Sehingga dalam menangani pasien yang terinfeksi dapat benar-benar terjaga dari penularan. Bagaimana kita mencegah penyebaran Mpox? Apa saja yang harus dilakukan? Bagaimana mengurangi resiko penularan khususnya dari hewan ke manusia? Jika Anda bepergian ke daerah endemis, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencegah penularan Mpox dari hewan ke manusia. Pertama, tentu saja hindari kontak dengan hewan liar, terutama tikus, tupai, dan juga primata. Jangan menangani hewan yang sakit atau mati, karena kemungkinan besar Anda akan tertular. Kedua, hindari mengkonsumsi daging hewan liar, khususnya yang tidak dimasak dengan baik. Pastikan daging hewan yang dikonsumsi dimasak hingga matang sempurna. Berikutnya, gunakan alat pelindung diri saat menangani hewan, terutama jika Anda bekerja di bidang yang bersinggungan dengan satwa liar atau hewan yang berpotensi terinfeksi. Untuk mengurangi resiko penularan dari manusia ke manusia, ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan. Antara lain, satu, mengisolasi orang yang terinfeksi. Jika ada seseorang yang dicurigai atau terkonfirmasi terinfeksi Mpox, maka dia harus segera diisolasi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Kedua, menjaga jarak dengan orang yang memiliki gejala seperti ruam, lesi kulit, atau demam, hingga mereka benar-benar sembuh sepenuhnya. Ketiga, kita juga dapat menggunakan APD, khususnya bagi tenaga medis yang sedang merawat pasien. Tenaga kesehatan dan orang yang merawat pasien di rumah harus juga memakai alat pelindung diri, seperti sarung tangan, masker, dan juga pakaian pelindung. Yang keempat, yang perlu dilakukan adalah hindari kontak langsung selama berhubungan dengan seseorang yang memiliki gejala atau terindikasi terinfeksi Mpox. Lalu bagaimana peran vaksinasi dalam pencegahan Mpox? Sampai saat ini, vaksinasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran Mpox, terutama pada kelompok yang beresiko tinggi. Vaksin yang dikembangkan untuk cacar smallpox juga bisa memberikan perlindungan terhadap Mpox, karena kedua penyakit ini disebabkan oleh virus yang berasal dari keluarga orthopox virus. Lalu bagaimana jenis vaksin yang digunakan untuk Mpox ini? Menurut WHO ada dua strategi utama dalam pemberian vaksin Mpox. Yang pertama yaitu vaksinasi preventif primer, diberikan kepada orang-orang yang berisiko tinggi terpapar virus, seperti tenaga kesehatan, petugas laboratorium, atau laki-laki yang punya kecenderungan berhubungan dengan sesama laki-laki. Yang kedua yaitu vaksinasi pasca paparan, diberikan kepada orang yang memiliki kontak erat dengan kasus Mpox dalam waktu 4 hari setelah paparan
untuk mencegah gejala atau mengurangi keparahan penyakit. Namun perlu diingat bahwa pemberian vaksin Mpox saat ini itu masih terbatas. Lalu bagaimana dengan pengobatan Mpox itu sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Hingga saat ini memang belum ada pengobatan spesifik yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi Mpox. Namun, ada beberapa antivirus yang sebelumnya dikembangkan untuk mengobati cacar atau yang kita sebut smallpox yang dapat digunakan untuk melawan Mpox. Selain itu, pengobatan simptomatik dan suportif juga bisa diberikan untuk membantu meredakan gejala dari penyakit ini. Berikut beberapa langkah pengobatan yang bisa kita lakukan saat kita terkena penyakit ini, antara lain yaitu pengobatan untuk meredakan demam dan nyeri, ya, seperti menggunakan obat-obat penurun panas, ya, dan juga untuk menurunkan rasa sakit. Berikutnya yaitu pemberian cairan yang cukup, baik secara oral maupun melalui intravena, untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada penderita. Selain itu, antibiotika juga dapat diberikan jika terjadi infeksi sekunder, khususnya pada kulit atau organ lainnya. Sedangkan obat antivirus dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu, namun perlu disadari ketersediaan dan penggunaannya masih terbatas. Pasien yang terinfeksi Mpox biasanya perlu menjalani isolasi hingga semua lesi kulit sembuh total dan krustanya rontok untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Mpox adalah penyakit menular yang kini menjadi perhatian global karena penyebarannya yang cepat ke berbagai negara-negara non-endemis termasuk di Indonesia. Meskipun sebagian besar kasus tidak berakibat fatal, Mpox tetap bisa menimbulkan komplikasi yang serius, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan diri, menghindari kontak fisik dengan penderita, dan mempertimbangkan vaksinasi sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga informasi yang disampaikan pada kali ini bisa memberikan wawasan yang baik dan juga tentu dapat bersama-sama kita mengambil langkah-langkah untuk mencegah penularan penyakit ini. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pemaparan kesehatan yang telah disampaikan oleh hambanya Dr. Sopian Andi MPDK. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari agar kita tetap sehat. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Dr. Sopian Andi MPDK atas penyampaian materi kesehatan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim pelayanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam hidup, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Ya, mari dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus membutuhkan partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudari melalui persembahan. Silakan mentransfer ke rekening Ya Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat dan mitra Ya Mari yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mohon dukungan doa untuk panitia Konferensi Misi Nasional kedua yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Amadong, SHMA, dalam seluruh persiapan baik kebutuhan dana dan perekrutan peserta.
Acara akan berlangsung pada tanggal 1 November 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di lantai 2 Ruang Antioquia, Gereja Kristus Yesus Pluit, Jakarta Utara, dengan pembicara yang pertama Bapak Pendeta Bagus Surjantoro dari Jakarta, yang kedua Dr. Tan Eng Chon dari Singapura, dan yang ketiga Evangelis Sandy Teja Laksana dari Surabaya. Untuk info selanjutnya silakan menghubungi Sekretariat Panitia di nomor WA 0877 8488 8642 dengan Evangelis Mariati Sitorus, dan di nomor WA 0821 2271 6908 dengan Pendeta Maria Novi. Selanjutnya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk tim PI dan misi Yamari tanggal 5 sampai 7 November 2024 akan melayani ke daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain seminar kesehatan dengan pembicara Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, seminar hamba Tuhan dengan pembicara Pendeta Maria Novi, kebaktian kebangunan rohani anak-anak dengan pembicara Evangelis Mariati Sitorus, kebaktian kebangunan rohani umum pembicara Pendeta Andreas Abdianto. Yamari Peduli Kasih dengan menyediakan tas sekolah untuk anak-anak jemaat. Seluruh acara berpusat di gedung gereja Gerakan Pentakosta Karis Ciranjang. Kiranya dengan dukungan doa dari sahabat dan mitra Yamari, tim yang melayani pun diurapi Roh Kudus, dan hamba-hamba Tuhan maupun jemaat yang hadir di setiap acara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, yang telah memimpin dan memberkati Yamari hingga saat ini, dan bersyukur pada tanggal 10 Oktober 2024 Tuhan menambah usia Yamari yang ke-46 tahun pelayanan, dan Yamari kami bersyukur masih terus berjalan dan eksis dalam memberitakan amanat agung-Mu bersama seluruh badan pengurus periode 9 juga staf pelaksana di kantor Yamari. Semua yang telah terjadi ini adalah anugerah Tuhan, dan kami berdoa agar seluruh program pelayanan yang sedang berjalan dan yang akan terus berlangsung, kiranya Tuhan pimpin, tuntun, serta juga mencukupkan seluruh kebutuhan dananya, sehingga dengan demikian melalui seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dilakukan oleh Yamari, banyak jiwa yang boleh percaya kepadamu. Kami juga bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memimpin tim penata layanan yang melayani dalam ibadah online Yamari 212 ini, juga hamba-Mu Bapak Dr. Sofian Andi MPDK dari Jakarta yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema Mpox, penyakit zoonoses yang harus diwaspadai dalam ibadah online Yamari ke-212 ini. Kami yakin dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus sendiri, kami semua yang telah mendengar pemaparan kesehatan ini dapat dimampukan untuk dapat berubah dalam pola hidup, agar kesehatan yang prima terus menjadi milik kami semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi Bapak Dr. Sofian Andi MPDK dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari yang telah dan akan terus mendukung pelayanan Yamari melalui dana
sehingga Yamari akan terus berlangsung menyatakan namamu, mengkobarkan namamu serta Injilmu, sehingga demikian melalui seluruh pelayanan nama Tuhan dipermuliakan, serta kehadiran Yamari dengan dua bidang pelayanan ini menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini. Demikian juga mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, berkat Tuhan bersama-sama. Allah Bapa di surga, pimpin dan sertai para pelayan-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-213, sehingga seluruh pelayanan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari Prodi 9 tahun pelayanan 2022 sampai 2027, baik pembina, pengawas, pengurus harian, juga pengurus bidang dana, serta staf pelaksana di Yamari. Tuhan memberkati mereka dalam hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan juga usaha yang dijalankan, agar hamba-hamba-Mu tetap sehat, usaha atau bisnis juga semakin maju. Demikian juga seluruh pelayanan pun menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus Yamari di Rangkas, Bitung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Yamari Lombok, Yamari Batam, dan juga Makassar, Purbalingga, Samarinda, Ciranjang, dan seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan yang akan dilakukan dapat menjadi berkat bagi jemaat maupun masyarakat. Secara khusus Yamari Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tandianto dalam persiapan untuk menggelar retret nasional ke-12 Yamari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 tahun mendatang di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada semua panitia dalam mempersiapkan serentetan acara, mencari pembicara, kebutuhan dana, juga kesiapan dari pimpinan Yamari daerah dalam merekrut calon peserta. Kiranya semua Tuhan yang pimpin sertai dan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan para pegiat misi ini melalui Yamari, sehingga demikian acara ini sungguh kami dapat persembahkan bagi hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, biarlah sukacita dan sejahtera melingkupi seluruh mitra dan sahabat Yamari yang berulang tahun di bulan Oktober ini, dan kiranya dalam perlindungan Tuhan mereka tetap setia mengikuti-Mu. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pelayanan Yamari pada bulan November mendatang, akan mengadakan konferensi misi nasional pada tanggal 1 November 2024. Tuhan memberkati panitia yang dikurniir oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong SHMA yang bekerjasama dengan gereja-gereja mitra, Yayasan Misi, dan STT, dan perseorangan yang memiliki hati misi dalam seluruh persiapan mereka, meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta, juga persiapan pembicara, yakni Bapak Pendeta Bagus Surjantoro, Dr. Tan Eng Choan dari Singapura, Bapak Evangelis Sandi Teja Laksana dari Surabaya. Kiranya pimpinan dan penyertaan dan seluruh urapan Roh Kudus boleh terjadi bagi kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga seluruh rangkaian acara yang dipersembahkan kepada Tuhan sungguh menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam konferensi misi ini. Juga Tuhan yang meliputi Gereja Kristus Yesus Pului sebagai tempat pelaksanaan acara, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh persiapan tim Yamari yang akan menjalankan pekabalan Injil dan misi ke daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat dari tanggal 5 sampai tanggal 7 November dengan kegiatan seminar kesehatan, seminar hamba Tuhan, dan juga aktivis gereja, KKR umum, KKR anak-anak, Yamari Peduli Kasih dengan menyediakan kebutuhan tas sekolah bagi anak-anak jemaat. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu sebagai pembicara, yakni
Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ibu Pendeta Maria Novi, Ibu Evangelis Mariati Sistorus, juga tim penata layanan serta tim pendamping dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan seluruh tim, agar seluruh pelayanannya sungguh memberkati setiap umat Tuhan dan juga yang lain yang ada di sekitar Ciranjang ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam hidup, keluarga, usaha, pekerjaan, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, juga yang mengalami berbagai sakit penyakit dan sedang menjalani pengobatan dan juga dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mereka boleh mengalami akan jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, serta juga memberikan jalan keluar sehingga mereka boleh melihat bahwa sungguh Tuhan dekat dan bersama dengan mereka. Demikian juga yang mencari pekerjaan diberikan petunjuk agar mereka tetap semangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan, serta biarlah kuasa nama Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah itu dan kuasa darah Yesus yang masih sungguh berkuasa sampai saat ini terjadi kesembuhan bagi mereka yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Biarlah penyertaan dan kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka semua agar mereka boleh cepat pulih. Demikian juga kami terus berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono yang terus menjalani kemo herbal, agar kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba-Mu dari penyakit tumor yang dialami. Juga kami menyerahkan Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura telah menjalani operasi katarak untuk kedua belah mata oleh Dr. Daniel Su. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan kedua mata hamba-Mu meskipun ada glaukoma dan juga makula, sehingga hamba-Mu kembali dapat melayani sebagaimana sedia kala. Juga pertolongan Tuhan terjadi dalam diri Ibu Lena dari Lampung yang menjalani perawatan di Rumah Sakit General Hospital Singapura karena menderita liver cirrhosis. Juga Ibu Lim Siok Nai yang mengalami berbagai gangguan di varises sehingga mengganggu peredaran darah ke jantung. Kiranya kuasa nama Tuhan Yesus berlaku bagi hamba-hamba-Mu dengan seluruh penderitaan yang mereka hadapi. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan, kami pertalukan ke dalam tangan Tuhan sendiri untuk bangsa dan negara kami yang dimana pada tanggal 20 Oktober akan melaksanakan dan juga menyaksikan secara nasional pelantikan, demikian juga sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kiranya Tuhan pimpin, tuntun, sertai bersama-sama sehingga seluruh negeri kami tetap aman, tentram. Demikian juga seluruh keamanan dalam Indonesia tetap terjaga sehingga terus dalam kondisi kondusif ya Bapak. Juga kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan untuk seluruh persiapan KPU Pusat dan juga di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota dalam persiapan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai, Tuhan yang bersama-sama secara khusus anak Tuhan yang sedang mencalonkan diri mereka untuk menjabat sebagai kepala daerah. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar fondasi kepemimpinan mereka ke depan bukan karena uang, bukan karena nama, tapi biarlah semua hanya karena kebenaran Tuhan dan juga karena Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, ini doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang mendengar setiap doa dan pengeluhan kami, Allah yang bertata di negara kami dan bangsa kami, serta juga Allah yang terus mendampingi kami sebagai Immanuel di dalam kami menjalani kehidupan ini sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Gatot Pujo Tantama. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku sanjung Kau di tempat
yang maha tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku akan menyembahmu, Yesus. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku akan menyembahmu, Yesus. Dan ku akan menyembahmu, Yesus. Saudara-saudara, pergilah sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah di atasmu untuk memberkati engkau. Allah di depanmu untuk memimpin engkau. Allah di sampingmu untuk menemani engkau. Allah di belakangmu untuk mendorong engkau. Allah di bawahmu untuk menopang engkau. Allah di dalammu untuk memberikan damai sejahtera. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Shalom, sampai bertemu di ibadah online Yamari yang ke-213. Tuhan Yesus memberkati.